Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa lagi di channel ATLM Indonesia. Kali ini saya membahas tata cara pulang ke rumah setelah bekerja di laboratorium bagi ATLM atau teman-teman tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di ruang perawatan, ruang kebidanan, kemudian gizi, sanitasi, apoteker, kemudian farmasi, psikologis klinis, elektromedik, radiologi, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mengikuti apa yang saya paparkan dalam video ini. Jadi tujuannya untuk menghindari adanya penularan atau infeksi atau membawa COVID-19 ke dalam rumah tangga atau ke dalam rumah yang akan menularkan kepada keluarga, anak, istri, atau suami. Oke, langsung saja. Ini tata caranya untuk menghindari penularan COVID-19. Nomor 1. Nah, ini tata caranya saat Anda pulang dari unit pelayanan kesehatan. Pertama, pastikan saat tiba di rumah berjemur dulu dengan panas sinar matahari di muka rumah. Ini bila pagi hingga sore. Kalau malam hari ya tidak mungkin. Misalnya teman-teman dinas siang, pulangnya malam, tidak mungkin jam 10 malam misalnya. Minimal 5 menit agar sinar UV membunuh bakteri dan virus. Nah, di sini ada dua yang kena, virus dan bakteri, terutama yang kita arahkan di sini adalah virus COVID-19. Jadi pastikan teman-teman saat berjemurnya itu kena sinar matahari satu sisi, apabila sudah 5 menit putar lagi satu sisi lain, sehingga total seluruh badan itu terkena paparan sinar matahari, sinar UV yang mengakibatkan virus COVID-19 itu akan mati. Nah, lanjut lagi kita nomor 2. Nah, buka alas kaki. Jadi alas kaki itu menggunakan sandal atau sepatu, terutama ini sepatu dan kaos kaki perlahan di depan rumah, teras. Nah, teras. Bisa diletakkan di sinar matahari langsung nanti. Setelah itu taruh di kena sinar matahari langsung. Kaos kakinya dengan sepatu, asalkan jangan hujan. Atau tuangkan alkohol 70% pada sepatu atau disemprot spray dalam bentuk spray alkoholnya hingga kering sendiri. Desinfektan tertentu akan merusak warna sepatu apabila sepatunya terbuat dari kain. Kalau dari kulit tidak masalah. Misalnya hipoklorit. Nah, hipoklorit ini contohnya Baiklin, itu bisa merusak nanti. Pastikan di muka rumah tersedia alkohol 70% atau ada di dalam tas atau larutan lainnya yang berfungsi sebagai antiseptik atau desinfektan. Kemudian lanjut kita ke nomor 3. Semprotkan spray alkohol 70% pada peralatan yang dibawa. Laptop, ponsel, kunci rumah, kunci sepeda motor atau mobil, helm, dan lainnya. Namun, sebelum melakukan ini, biasakan dulu cuci tangan. Tangan kita dicuci dulu, supaya tangan kita bersih. Bisa juga nanti setelahnya ini mencuci tangan. Jadi antara dua, bagusnya mencuci dulu, baru men-spray peralatan yang dibawa. Nah, kemudian nomor 4, siapkan kantong plastik baru untuk menampung bekas masker perjalanan, sisa kertas, bungkus, atau sampah lainnya, termasuk nanti ada kertas ATM, kemudian amplop, kemudian slip bank, dan lain-lain. Itu kalau tidak ada kepentingan atau kertas tadi tidak ada keinginan untuk memiliki nilai, bisa dibuang dalam kantong plastik. Nah, ditutup rapat kantong plastik tadi dengan mengikat kunci pada bagian atasnya.
Lalu lanjut kita nomor 5. Setelah aman semuanya, lalu segera masuk perlahan ke dalam rumah dan langsung ke kamar mandi untuk cuci tangan. Jadi jangan memegang apapun dan membuka rumah engselnya dengan bantuan bahu atau tangan membukanya. Bahu tangan, lengan. Jangan menggunakan dengan jari-jari. Truk membuka engselnya. Pertama engsel yang diturun ke bawah. Nah, jadi langsung ke kamar mandi tanpa stop, langsung saja menyelonong lah istilahnya ke kamar mandi untuk cuci tangan. Nomor 6, cuci tangan dengan sabun antiseptik, misalnya Nuvo, Lifebuoy, Dettol, Biorodeli Antiseptik, dan jenis-jenis sabun lainnya. Jadi ada sabun 2 jenis, sabun khusus cuci tangan atau sabun mandi. Bisa dipakai keduanya salah satunya. Cuma alangkah baiknya menggunakan sabun mandi. Itu jelas-jelas lebih bagus. Walaupun ya sama saja sih dengan sabun cuci tangan. Ya supaya untuk penghematan teman-teman. Karena saat ini untuk untuk sabun cuci tangan itu lumayan sulit ditemukan atau agak-agak langka dan harganya lumayan melonjak. Karena ada mungkin sekelompok orang, sekelompok oknum yang memiliki aksi borong. Jadi memborong dia. Ketakutan atau karena kepanikan karena takut kehabisan stok, padahal jangan seperti itulah. Kasihan yang lain yang ingin membeli dan mempunyai uang pas-pasan. Nah itu. Jadi kemudian lebih baik dengan sabun cair ketimbang batangan. Kalau menggunakan sabun, ada sabun batangan. Misalnya Lifebuoy batang dengan Lifebuoy cair, gunakanlah Lifebuoy cair. Itu lebih bagus. Karena dengan cair kita lebih mudah meratakan dan menggosoknya dan tidak meninggalkan bekas. Kalau di sabun kan meninggalkan bekas itu jejak gitu. Terutama kita megang ke wadahnya. Lanjut lagi kita, nomor selanjutnya nomor 7. Segera mandi. Baju dilepas, direndam dengan deterjen. Dilepas baju semuanya, mandi. Termasuk pakaian dalam juga, semuanya habis. Kita cuci supaya kita menyelesaikan risiko-risiko tadi supaya tidak menular. Deterjen yang ada TCC irgasan atau mengandung misalnya zat antiseptik itu lebih bagus. Apalagi misalnya kita tambahkan misalnya kita tambahkan Dettol cair boleh juga. Misalnya ini adalah Soklin yang mengandung TCC dan ergasan, Soklin higienis. Itu lebih baik karena ada kandungan antiseptiknya. Jadi mampu membunuh bakteri, mungkin juga virus dan juga sekaligus virus itu keduanya. Nomor 8. Penggunaan Baiklin 5,25% itu kandungan dari pabrikannya. Bisa dicampurkan dalam deterjen bila pakaian warnanya putih. Karena Baiklin ini isinya natrium hipoklorit, berfungsi sebagai desinfektan. Lanjut lagi ke nomor 9. Saat mandi paling baik menggunakan sabun antiseptik seperti yang disebut di atas tadi yang saat kita cuci tangan. Gunakan sampo dan sabun cair lebih baik. Jadi gunakan sampo keramas aja supaya kalau menempel di wilayah area rambut, jadi keramas saja. Bilasan terakhir lebih baik pakai air mengalir. Jadi teman-teman kalau punya shower, nah itu lebih bagus lagi karena airnya mengalir melalui shower. Itu kira-kira lebih bagus. Nomor 10. Gunakan handuk baru selesai mandi dan diganti setelah dipakai. Jadi pakai handuk baru, handuk tadi kemudian gabung dengan cucian yang kita rendam tadi. Supaya sekali pakai dan menghindari rantai penularan. Pakaian bersih bisa diambil dari lemari. Jadi segera setelah itu ke lemari mengambil pakaian yang bersih. Kemudian lanjut lagi ke nomor 11. Baru Anda dapat beraktivitas, berinteraksi seperti biasa di dalam rumah dan bisa menyapa anak-anak, istri atau suami di rumah. Seperti halnya
biasa tanpa ada seperti kejadian COVID-19. Nah, dengan begitu teman-teman sudah aman dan memutus rantai penularan kepada keluarga, terutama anak-anak teman-teman yang lagi di rumah. Nah, itu saja teman-teman. ATL Indonesia ada 11 langkah yang harus dilakukan sejak kita tiba di rumah dan akan masuk ke dalam rumah. Nah, ini kemudian saya berikan catatan pertama, sepeda motor dan helm Anda sebaiknya dipanaskan di sinar matahari minimal 5 menit. Idealnya 15 menit, terutama sinar matahari pagi sampai siang. Jam 8 sampai jam 15 itu paling efektif sinar mataharinya. Yang kedua lagi catatan, usahakan melap dan mempel lantai tiap hari. Nah, ini teman-teman harus ekstra rajin, seperti ya mungkin kalau sudah terbiasa tidak masalah, tapi kalau yang tidak terbiasa ya sudah ekstra rajin mempel lantai tiap hari, terutama di lantai-lantai yang tempat kita berjalan melewatinya. Kemudian lanjut lagi, catatan nomor 3-nya adalah sebaiknya beristirahat cukup. Nah, karena lelah bekerja, terutama teman-teman yang ikut shift pagi, siang, malam, siang dan malam, terutama teristimewa malam, itu kelelahan, tidur secukupnya. Karena hari yang akan datang itu adalah tugas kembali untuk dinas. Jadi dengan beristirahat cukup, stamina terisi penuh, teman-teman akan bugar kembali. Jadi pada saat menghadapi kerja yang selanjutnya tidak kelelahan, karena kalau kelelahan, stamina turun atau daya tahan tubuh turun, itu akan mudah diserang penyakit. Terutama salah satunya ini adalah yang kita bahas ini adalah COVID-19. Catatan saya lagi nomor 4, yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi makan teman-teman bergizi dan seimbang, pastikan tidak kelaparan, pastikan tidak begitu terlalu kenyang, dan bergizi. Perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan teman-teman. Lanjut lagi, kita nomor 5, bertransaksi lebih baik tidak pakai uang tunai. Ya memang tidak bisa dihindari sih masalah bertransaksi dengan uang tunai, tapi bisa juga menggunakan uang yang tidak tunai, misalnya GoPay misalnya, atau menggunakan jenis-jenis uang elektronik lainnya misalnya. Dan usahakan teman-teman misalnya ke ATM, ambillah uang dalam jumlah yang cukup atau lebih sedikit. Misalnya lebihkan sedikit untuk sebagaimana setiap bulannya tambahkan 50% dari anggaran yang biasa kita pakai sebulan, supaya teman-teman tidak terlalu banyak bolak-balik ke mesin ATM. Karena mesin ATM itu terkurung loh. Terkurung ini risikonya teman-teman terhirup atau terkena paparan dari COVID-19 bekas orang lain yang pernah singgah atau memakai mesin ATM tersebut. Kemudian lagi ke mesin ATM teman-teman ya biasalah membuka pintunya dengan menggunakan bahu, mendorong pakai bahu, jangan pakai tangan. Nah, demikian juga menutupnya nanti. Nah, catatan saya nomor 6 lagi, bila tidak penting jangan keluar rumah. Jadi konsep yang dicanangkan ini adalah sebenarnya meminta kepada semua penduduk atau orang-orang atau masyarakat di Indonesia dalam kondisi wabah pandemik dari COVID-19 ini lebih baik berada di rumah. Jadi menghabiskan waktu di rumah tanpa bepergian, karena memutus rantai penularan. Jadi kalau memutus rantai penularan akan terjadi penurunan kasus, sehingga akan reda dengan sendirinya. Nah, itu. Lanjut lagi, kita nomor 7, pastikan memasak makanan di rumah sendiri. Nah, idealnya seperti itu sih, memasak makanan di rumah sendiri. Kemudian nomor 8, gunakan sepatu yang lain apabila ingin bekerja atau keluar rumah. Misalnya kita ingin bekerja, sepatu yang kemarin yang kita sudah desinfeksi atau kita beri antiseptik, alangkah baiknya itu diganti
dibiarkan saja dulu selama beberapa hari, karena ketahanan virus tuh ada yang mengatakan sampai 3-4 hari si COVID-19 ini. Dengan didiamkan mungkin dia akan mati dalam 3 hari atau 4 hari. Jadi ini khusus juga bagi teman-teman yang memiliki sepatu lebih dari 1 pasang atau memiliki 3 pasang. Ya idealnya 3 pasang. Jadi 3 pasang ini kita ganti-ganti. Alangkah baiknya lagi kalau teman-teman lebih banyak lagi, punya 5 pasang. Wah, itu paling bagus. Jadi siklusnya per 5 hari nanti. Per 5 hari, kalau 3 hari per 3 hari yang siklusnya pemakaian sepatu. Kemudian lagi, desinfektan 1 liter Biclean itu dapat dibuat larutan efektif dengan mencampur 10 liter air. Jadi beli Biclean atau Sunclean atau merek lain yang isinya natrium hipoklorit pemutih, itu nanti dicampur 1 liter dengan 10 liter. Itu efektif lumayan untuk desinfeksi, misalnya untuk mendesinfeksi lantai, misalnya kalau untuk lantai yang lantainya keramik atau permukaan pada beberapa kaca misalnya. Nah itu, tapi tidak disarankan untuk yang terbuat dari logam, karena natrium hipoklorit ini akan merusak logam. Dia oksidator, termasuk oksidator yang cukup kuat. Nah sekarang kita berbicara alkohol. Alkohol 70% itu efektif untuk antiseptik ekstern, karena konsentrasi tersebut paling optimal untuk mematikan dan menghambat mikroorganisme. Di sini yang dibahas kita adalah virus COVID-19 dan juga mungkin bisa bakteri. Saya ada membaca literatur, katanya alkohol 75% lah yang ideal untuk membunuh COVID-19. Mungkin karena konsentrasi alkoholnya itu 75, di atas sedikit dari 70. Jadi kemampuan dia melarutkan lipid dari permukaan virus tadi, kapsidnya tadi, itu akan menyebabkan virus tadi inaktif mungkin karena lebih tinggi sedikit. Nah itu. Nah sekarang alkohol 70% kita bandingkan dengan alkohol 95. Alkohol 95 itu lebih mudah menguap daripada alkohol 70%. Jadi lama kontak lebih singkat. Jadi kita alkohol 70% kita teteskan ke kulit dengan 95, makanya 95 lebih dulu menguap. Jadi waktu kontak di kulit kita akan lebih pendek, sehingga mikroorganisme, virus atau bakteri itu mungkin tidak mati atau tidak rusak, atau mungkin hanya sebagian yang mati atau rusak atau terhambat. Nah ini kenapa kurang efektif alkohol 95% dibandingkan 70%. Walaupun seperti itu, sifat dari alkohol 95 itu memiliki daya larut lipid yang kuat, karena dia hampir mendekati kemurnian 95. Jadi mungkin dapat menginaktivasi virus yang lapisan lipidnya dapat dilarutkan. Jadi ada lapisan lipid dari virus itu bisa dilarutkan sehingga virus tadi kehilangan lapisan lipid. Jadi dia akan mengalami inaktivasi. Mati dia kemungkinan setelah itu. Nah, udah gitu kita membahas virus. Sekarang penutupnya. Sebagai penutup, nah itu saja tips saran saya sebagai kewaspadaan pribadi menghadapi COVID-19. Semoga bermanfaat buat ATLM Patelki Kalsel dan ATLM Patelki Indonesia. Ahmad Lab RSAS BJM 2020 COVID-19. Semoga saja video ini bermanfaat bagi teman-teman tenaga kesehatan dan masyarakat pada umumnya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.